Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini kita akan memberikan informasi seputaran KJP terupdate dan terbaru nih ya. Tapi sebelum itu silakan dulu tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe channel ini karena nanti akan ada informasi-informasi terbaru mengenai KJP. Untuk yang sudah di-subscribe, terima kasih karena sudah mendukung channel ini untuk berkembang. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini ada sosialisasi, ada materi sosialisasi dari P4OP mengenai bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik melalui KJP Plus tahap 1 tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan bahas persyaratannya terlebih dahulu sebelum membahas yang lain-lainnya. Nanti untuk yang lain-lainnya seperti tanggal dan yang lainnya itu ada di video-video berikutnya. Silakan nanti lihat di video berikutnya ya. Tunggu di video berikutnya. Nah, di video ini kita akan membahas persyaratannya terlebih dahulu. Langsung saja. Yang pertama adalah dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Nah, ini dasar hukum dari KJP Plus tahap 1 tahun 2022. Kemudian persyaratan penerimanya ini persyaratan umumnya ada 4 ya. Persyaratan bagi peserta didik yang pertama, peserta didik dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun. Jadi kalau usianya di bawah 6 tahun atau 5 tahun itu tidak bisa, atau usianya lebih dari 21 tahun itu 22 tahun itu tidak bisa. Jadi usianya itu antara 6 sampai dengan 21 tahun bisa didaftarkan sebagai penerima KJP Plus. Kemudian terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Jadi terdaftar di sekolah negeri atau swasta yang berada di DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Jadi kalau NIK-nya NIK daerah itu tidak bisa, atau NIK-nya DKI tapi domisilinya di luar DKI dan sekolahnya di luar DKI itu tidak bisa. Ya, jadi harus bernik DKI, domisilinya di DKI atau tinggal di DKI dan bersekolah di DKI. Itu bisa didaftarkan sebagai penerima KJP. Kemudian yang keempat memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah, jadi ini memenuhi kriteria untuk penerima bansos. Ini 4 persyaratan bagi peserta didik secara umum. Kemudian kita persyaratan khususnya. Nah, ini persyaratan khususnya ada 7. Yang pertama adalah terdaftar dalam DTKS. Jadi DTKS daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial. Nah, ini ya. Jadi kalau yang belum terdaftar ya silakan daftar DTKS terlebih dahulu. Bagaimana cara daftarnya? Silakan lihat di video sebelumnya. Kemudian yang kedua diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas. Jadi untuk anak-anak disabilitas ini didaftarkan melalui Kepala Dinas Sosial ya, dan untuk anak panti juga melalui Dinas Sosial. Kemudian yang ketiga untuk anak-anak dari pengemudi Jaklingko nih ya, yang mengemudikan mikrotrans itu diusulkan melalui Kepala Dinas Perhubungan ya untuk anak dari pengemudi Jaklingko. Jadi kalau orang tuanya supir Jaklingko silakan usulkan melalui Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapatkan KJP Plus ya. Kemudian yang keempat diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk anak-anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta yang ingin mendapatkan KJP. Jadi kalau orang tuanya sudah memiliki KPJ atau Kartu Pekerja Jakarta, silakan diusulkan Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Transmigrasi dan Energi jika memang anaknya belum terdaftar sebagai penerima KJP ya. Kemudian yang kelima, mendapatkan surat rekomendasi dari Lurah untuk ATS. ATS ini anak tidak sekolah ya, yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, diterima di satuan pendidikan swasta melalui PPDB bersama atau melalui PPDB tidak bersama. Jadi diterima di satuan pendidikan swasta ya. Jadi anak yang bersekolah di swasta juga bisa baik menerima PPDB bersama ataupun PPDB tidak bersama. Kemudian diusulkan yang terakhir nomor 7 diusulkan oleh Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga khusus pelatihan LKP dengan masa kursus minimal 6 bulan. Jadi itu persyaratan khusus dan persyaratan umum untuk penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2022. Terima kasih. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.